Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, dengan kebangkitan Yesus Kristus, Engkau telah mematahkan kuasa maut dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Sebagaimana kubur yang kosong menjadi saksi atas kemenangannya atas maut, jadikanlah gerejamu sebagai saksi yang berani akan kemenangannya yang abadi dalam hidup. Sehingga semua yang kami lakukan dapat memberitakan kepada dunia bahwa Ia telah bangkit melalui Kristus yang hidup bersamamu dan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, saya undang kembali untuk berdiri. Bersama kita akan membaca ayat firman Tuhan secara berbalasan. Dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 24. Demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya dan hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Come on, let's praise Jesus. Let's go. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Yeah. Katakan ke kiri kananmu, Kristus telah bangkit. Come on church. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Come on. Haleluya. Sing. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Everybody, semuanya tangan seperti ini. Come on. Sing it. Hidup Raja Mulia. Hidup Raja Mulia. Haleluya. Kita sama
Tuhan, teramat baik ya, that is you Jesus. Day, come on. Hai tinggalkan maut. Hai tinggalkan maut tetap. Haleluya. Ikuti Dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Come on church. Tetap berdiri dan memuji Tuhan. Amin. Come on. Everybody, let's go. Sing it. Semua kembang bernyanyi senang. Diamlah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah senang sukaku. Semua kembang bernyanyi senang. Diamlah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu. Dari saran angin Dia ke surga membawamu. Come on. Semua kembang bernyanyi senang. Giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Semua orang tidak sebenarnya sahabatmu. Perhatian dari kapan membangkitkan kasihmu. Semua kembang bernyanyi senang. Diamlah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber suka. Come on. Semua kembang bernyanyi senang. Giranglah hatiku. Rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Rumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku. Yeah. Come on, sing it. Pahlawan salibnya. Dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya. Semakin jaya. Tuhanmu ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Dia bangkit, Raja di atas segala-galanya. Hai bangkit bagi Yesus. Dengar panggilannya. Hadapi dan tantangan. Harinya inilah. Come on. Biarkan terhilang pasukan kuasanya.
Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Come on. Hai bangkit, bangkit bagi Yesus. Tak lama masa perang, barunya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang Bapa, bersama Rajamu berpuasa selamanya, berpuasa selamanya, berpuasa selamanya. Yes, Tuhan Yesus kita telah bangkit, amin. Sekarang katakan amin. Everybody clap your hand in the air. Sama-sama kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, wow, yeah. Katakan gerakanlah. Come on church, sing it. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah, say. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on everybody sing it. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat saja katakan Allah. Yes, come on church. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sing it. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, say Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah, di tempat kudusnya, di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan, karena Dia telah bangkit. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, Abah boleh maju ke depan. Kita mau mendoakan anak-anak. Mari kita angkat tangan kita tumpangkan tangan kita kepada anak-anak kita yang akan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Mana Ocha? Kita juga mau berdoa untuk Ocha yang hari ini berulang tahun ke-14. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Fanny juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Sama-sama kita katakan, Happy birthday to Fanny and Ocha. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk anak kami Fanny dan Ocha yang hari ini boleh merayakan kebaikan Tuhan karena hari ini adalah hari ulang tahun mereka. Bapa dalam surga, kami mau menatang kedua anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depannya terserahlah kepada Tuhan. Karena kami percaya rancangan yang terbaik sudah Tuhan siapkan buat mereka. Sementara ini ketika mereka sedang belajar, Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh semangat belajar dan menghasilkan prestasi yang baik dalam setiap ujian yang mereka lalui. Tuhan berkati juga hati mereka supaya semakin mendekat kepada Tuhan setiap hari. Dan mereka juga boleh melayani Tuhan Yesus Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berikan juga kesehatan, berkati juga orang tuanya, kedua orang tua mereka ya Bapak, supaya Tuhan terus berikan hikmat untuk menuntun anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelas anak-anak Abah yang sebentar akan berlangsung di kelas atas. Tuhan pimpin mereka semua dan juga kakak-kakak yang akan mengajarkan, Tuhan taruh apa yang menjadi pesan Tuhan bagi anak-anak kami di dalam hati dan pikiran mereka. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita penuh puji-pujian ya. Karena memang hari ini adalah hari yang penting buat kita umat percaya. Ya. Hari ini adalah hari Paskah. Apa itu? Saya pengen coba nyanyi lagu yang itu tapi saut-sautan bisa nggak? Apa itu? Kristus bangkit soraklah. Tapi saya pengen dengar suara jemaat ya. Musiknya boleh nggak apa-apa? Nanti kan itu haleluya gitu ya. Nah, saut-sautan ya. Yang pertama nanti pria nyanyikan. Kristus bangkit soraklah. Yang wanita jawab haleluya. Ya, nanti yang bait kedua gantian. Wanitanya yang bait, lakinya yang haleluya. Oke? Siap ya? Ayo bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri. Yang tadi siapa yang saya bilang? Pria dulu, Kristus bangkit soraklah.
lalu wanita menyambutnya dengan haleluya. Amin. Silakan. Oh, Chris. Ya, yang pria, lantangkan suaramu. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanku. Haleluya. Ya, bait yang kedua dibalik ya. Yo. Wanita. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Bait tiga bersama-sama kita nyanyikan. Hidup Raja Mulia. Hidup Raja Mulia. Haleluya. Kita selamat olehnya. Haleluya. Bagaimana jayamu. Haleluya. Kubur mana kuasamu. Haleluya. Bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Bapa dalam surga, saat ini Engkau berfirman kepada kami ya Bapa. Kami ingin mendengar kembali, merenungkan, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami tentang hari kebangkitan. Hari yang penuh kuasa yang membedakan kami dari umat-umat lain di dunia ini. Karena kami adalah umat kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca, silakan kalau mau kembali ke tempat. Membaca Alkitab, membuka Alkitab kita dan membaca renungan kita hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan nanti setelah itu kita akan membaca Roma 5 ayat 3 sampai 5 sebagai nats renungan kita pada hari ini tentang umat kebangkitan. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakannya bagi saudara. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaningkan dia. Sekarang pergilah,
Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Lalu kita buka Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 3 ayat 5, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan. Saudaraku, saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4 ya. Dan nanti saya baca lagi ayat 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kalau tadi kita pembacaannya ada berbeda-beda dikit, itu karena saya membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua. Dan di sini ayat 5 itu, ayat 4, Roma 5 ayat 4 itu, Roma 5 saya bacakan menurut versi terjemahan 2 ya, saya bacakan, saudara lihat bedanya nanti. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kata ketekunan sudah dirubah oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menjadi ketabahan, dan memang itu terjemahan yang lebih tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini bukan hanya sebuah fakta sejarah, tetapi ini adalah sebuah kebenaran, the truth, yang mengubah hidup manusia. Karena di dalamnya ada kuasa untuk mengubah hidup kita selama-lamanya. Kebangkitan Yesus berarti kematian sudah dikalahkan dan kehidupan baru telah diberikan kepada kita. Hari kebangkitan Kristus memang hari yang penuh sukacita. Oleh karenanya hari ini ibadah kita penuh dengan puja-puji kepada Tuhan. Dan saudara tahu kenapa kita merayakan ibadah pada hari Minggu? Ya karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Oleh karenanya gereja mula-mula, memang gereja mula-mula itu sejak Yesus naik ke surga itu beribadah masih hari Sabat, hari Sabtu di sinagoge. Ya. Tapi itu sebabnya kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, Petrus itu berkhotbah di depan bait Allah. Tetapi semakin berjalannya waktu, orang Yahudi semakin tidak suka dengan pengikut Kristus. Termasuk orang Yahudi yang mengikuti Kristus. Sehingga akhirnya mereka didepak dari bait Allah. Dan akhirnya mereka beribadah di rumah-rumah. Ya. Dan mereka beribadah pada hari ke-8 istilahnya, yaitu pada hari Minggu. Saudara bisa teliti sendiri di Kisah Para Rasul. Itu sebabnya bagi kita umat percaya, hari Sabat kita sudah berubah menjadi hari Minggu. Karena hari Minggu adalah momen penting di mana Yesus bangkit. Ya. Kita tidak lagi mengikuti hukum Taurat, orang yang masih merayakan hari Sabat pada hari Sabtu, itu tidak salah. Namun pegangan mereka adalah hukum Taurat, karena hukum Taurat mengatakan engkau harus beribadah pada hari yang ke-7. Tetapi sesungguhnya
umat-umat Kristen bahkan pada zaman Alkitab di Kisah Para Rasul, mereka sudah beribadah mulai di rumah-rumah pada hari Minggu. Nah, kebangkitan Yesus, ketika kita merenungkannya, kita diingatkan bahwa di dalamnya ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang membuat kita bisa mengalami hidup yang baru. Artinya kita dilepaskan dari cara hidup kita yang lama, kemudian kita merangkul cara hidup yang baru. Kebangkitan Yesus juga memberi kita harapan bahwa kita dapat diampuni atas segala dosa-dosa kita. Dan lebih dari itu bahwa kita itu ditransformasi oleh kuasa Allah, oleh kuasa kebangkitan. Kebangkitan juga mengingatkan bahwa kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagaimana yang kita ikrarkan setiap minggu. Ya, nanti di surga, bahwa kita nanti di langit yang baru dan bumi yang baru akan bersinar terang seperti matahari di dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah janji yang kita pegang, dan seharusnya ini adalah menjadi sebuah kebenaran yang menginspirasi selama kita menjalani hidup di bumi ini. Bagi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kembali saya mengajak, marilah kita menerima kehidupan baru yang ditawarkan oleh kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini. Marilah kita melepaskan cara-cara lama dan merangkul cara-cara hidup yang baru. Saudara-saudaraku, pada satu saat ada seorang pendeta di sebuah gereja di sebuah kota yang baru saja mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi, ya, angin puting beliung, bencana alam yang baru saja terjadi. Walaupun itu jarang sekali terjadi. Dan banyak orang di lingkungan gereja itu mengalami kerusakan atau kehilangan rumah. Dan gereja tersebut dapat menjadi sumber daya yang penting bagi komunitas tersebut. Ketika saat itu orang-orang berkumpul kembali dan saling menguatkan iman mereka. Gereja itu juga akhirnya karena bencana alam menjadi pusat distribusi dari berkat, makanan, pakaian, barang-barang bagi mereka yang sudah kehilangan rumah mereka dan harta benda mereka. Lalu ketika sang pendeta ditanya, apakah situasi ini menyedihkan, mengecilkan hati dan membuat kita menjadi putus asa? Pendeta menjawab, tidak. Karena kita adalah umat kebangkitan. Saudaraku, sikap dan iman Paskah, iman kebangkitan tersebut telah menuntun sang pendeta dan juga komunitasnya untuk bersukacita atas apa yang mereka miliki dan berpegang teguh pada pengharapan mereka bahwa mereka akan bangkit kembali dari kehidupan mereka yang sedang rusak saat ini. Dan pengharapan dan iman tersebut sesungguhnya berakar dari peristiwa Paskah, yaitu Kristus yang telah bangkit. Lalu saudara-saudaraku, apa artinya kita ini adalah umat kebangkitan? Kebangkitan tentu saja tentang harapan kita akan masa depan. Sebagaimana dijanjikan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudaraku, saya teringat akan sebuah lagu yang diciptakan oleh hamba Tuhan yang namanya Bill Gaither. Judulnya adalah, mungkin kita tahu, dikatakan, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth living just because He lives. Saudara-saudaraku, terjemahan harafiahnya itu lebih tepat daripada terjemahan di dalam syair lagunya. Dikatakan bahwa karena dia hidup, aku sanggup menghadapi hari esok. Kalau di dalam lagu kan sebab dia hidup ada hari esok. Tapi sebenarnya terjemahan yang tepat, karena Yesus hidup,
maka aku sanggup menghadapi hari esok. Sebab dia hidup, semua ketakutan hilang, tidak takut lagi. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena aku tahu siapa yang pegang hari esokku. Dan hidup ini menjadi hidup yang layak untuk dihidupi. Sebab Yesus hidup. Meskipun hari esok yang penuh kemenangan ini dapat secara harafiah diartikan keesokan harinya atau hari depan, hari-hari ke depan, tetapi mungkin lebih sering kita secara perspektif rohani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah saat kebangkitan yang penuh kuasa di surga. Tetapi sesungguhnya selain kebangkitan secara tradisi, ya, yang membuat kita merenungkan tentang kebangkitan masa depan surgawi, tetapi ini juga ada implikasi jangka pendek. Kalau kebangkitan surgawi itu adalah jangka panjang. Perayaan kebangkitan juga menunjuk kepada pentingnya peristiwa ini bagi kehidupan kita sekarang, kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kita harus mengalaminya, mengalami kuasa kebangkitan. Bahwa antara waktu hidup kita sekarang sampai kebangkitan kita nanti, itu kita bisa menikmati dengan benar dampak dari kebangkitan Kristus. Berkat dari kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Sambil kita menyempurnakan berkat Tuhan di akhir zaman. Jadi di waktu antara ini, kita harus bekerja keras untuk semakin hari semakin mendekat ke kerajaan Allah. Serta melakukan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Bukankah itu juga doa kita setiap minggu? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti saudara-saudaraku, tantangan kita saat ini adalah untuk memikirkan apa artinya kebangkitan itu dalam tindakan praktis dan konkret dalam kehidupan kita masa kini. Apa implikasi dari kebangkitan Yesus itu untuk hidup kita saat ini sebagai yang disebut umat kebangkitan. Lalu kita juga harus mempertimbangkan apa artinya semua ini di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita saat ini. Dan pertanyaannya, apakah hidup kita saat ini merupakan sesuatu yang didorong oleh umat kebangkitan. Dan tadi di dalam Matius 16 ayat 5 sampai 8 dikatakan para wanita itu, murid-murid Yesus dan ibu Yesus, masuk ke dalam kubur mereka dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, mereka kaget. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Lalu ada perintah di situ, sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Malaikat menyebut nama Petrus, orang yang mengkhianati Yesus 3 kali, yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi justru Petruslah yang disebut namanya oleh malaikat, oleh Tuhan. Ia mendahului kamu ke Galilea, ia ini maksudnya Yesus. Kalau kita baca di kitab Injil yang lain, akhirnya mereka ketemu di Galilea, di Danau Galilea, dan mereka makan bersama. Dan di sana kamu akan melihat dia seperti sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu sebab mereka takut dan takjub, gentar dan dahsyat. Ya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Saudara-saudaraku, saya percaya para wanita itu memiliki reaksi yang sebenarnya cukup normal. Yesus itu orang yang mereka cintai disalibkan sebagai seorang penjahat. Para prajurit hadir di tempat kematian dan penguburannya. Tentu saja para wanita itu merasa takut ketika mereka mendekati kubur itu. Takut-takut mereka dipersalahkan oleh para tentara.
para prajurit. Kemudian mereka menemukan ternyata kubur itu kosong dan ada seorang malaikat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan mereka dikatakan harus memberitahukan berita ini kepada pengikut Yesus yang lain. Saudara, coba saudara bayangkan bagaimana kekagetan rasa mereka pada saat itu. Ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Yesus itu hidup kembali, ketakjuban, kekagetan, kekaguman menguasai mereka. Tetapi bukan hanya itu, mereka juga takut. Mereka mungkin bertanya-tanya, apa nih yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi pada kita jika kita memberitahukan berita ini? Apakah para prajurit dan ahli-ahli Farisi akhirnya membungkam mulut kita? Apakah kita juga akan dibunuh sama seperti Yesus? Itu sebabnya Injil Markus katakan pada awalnya mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Tetapi saudaraku, sesungguhnya berita besar ini menuntut sebuah respons, sebuah tindakan. Tapi memang mengingat kemungkinan-kemungkinan yang ada situasi pada saat itu, mereka memilih untuk tetap diam. Tetapi di ayat berikutnya kita tahu bahwa mereka ternyata tidak tinggal diam. Paling tidak akhirnya mereka memberitakan kabar baik itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan bukan hanya itu saja, mulai saat itu para wanita itu hidup sesuai dengan kebenaran itu. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Markus dan ketiga Injil yang lain, bahkan Kisah Para Rasul. Lalu apa relevansinya dalam hidup kita saat ini? Saudaraku, peristiwa Paskah memberi kesempatan buat kita untuk berkontemplasi, merefleksikan kehidupan kita, dan mulai bertindak sesuai dengan kuasa kebangkitan itu. Oleh karenanya mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Kuasa kebangkitan itu siap mengubah hidup saudara. Mari saudara berpikir area mana dalam hidup saya yang ingin Tuhan ubah. Perubahan apa yang Tuhan panggil untuk saya lakukan melalui kuasa kebangkitannya. Saudaraku, di antara kita biasanya melakukan resolusi di tahun baru, benar? Mungkin di 1 Januari kemarin kita melakukan resolusi, kita masuk tahun baru dengan resolusi, dengan semangat baru, tekad baru. Misalnya setahun ini saya akan diet, bukan untuk kurus, tapi untuk hidup sehat. Kurus adalah bonus. Atau tahun ini saya akan meninggalkan dosa-dosa favorit saya, yang selama ini telah mengganggu hidup saya atau membuat saya menjadi toksik bagi orang lain. Atau hari ini kita bikin tahun baru kita bikin resolusi, saya akan kerja lebih semangat lagi, waktu lebih banyak lagi sehingga saya bisa naik jabatan dan tentunya gaji akan naik. Atau mungkin kita resolusi, saya harus naik, tidak turun di dalam melayani Tuhan. Kalau selama ini saya hanya sebagai guru sekolah minggu, mungkin saya boleh mulai berkhotbah di kebaktian umum. Kalau saya hanya penerima tamu, mungkin saya sudah boleh menjadi singers. Itu boleh menjadi resolusi. Benar ya? Saudara semua punya resolusi kan? Atau mungkin saudara nggak punya? Ya, saudara masuki tahun, ya udah mengalir aja. Ya, mengalir aja tanpa resolusi apa-apa. Dan biasanya dirohanikan. Tuhan sudah atur semuanya. Tapi saya rasa penting buat kita mempunyai resolusi. Dan saya rasa waktu yang paling tepat, saudara perhatikan, umat Kristen untuk melakukan resolusi adalah pada hari kebangkitan. Bukan saya tidak suka resolusi awal tahun, saya juga resolusi pada awal tahun. Tapi penting buat kita untuk melakukan resolusi di hari kebangkitan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan ada kuasa kebangkitan Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Jadi penting bagi kita adalah untuk melakukan resolusi hidup kita ke depan di hari Paskah. Kenapa? Karena di hari yang istimewa ini penuh dengan harapan,
Dan yang terpenting adalah kuasa Allah, kuasa kebangkitan yang dapat mengubah kita. Hari Paskah bukan saja sebuah fakta tentang kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan di masa mendatang. Tetapi hari kebangkitan, hari ini sesungguhnya di dalamnya terdapat kuasa yang empowering, memberdayakan kita. Dan itu hanya dapat diberikan oleh Yesus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga hari-hari ke depan hidup kita akan ditransformasi. Bagi para wanita yang kita baca di Injil Markus, kebangkitan berarti mereka mengakui perbuatan Allah yang penuh kuasa dan juga keputusan yang mereka ambil untuk mengatasi rasa takut mereka, dan mereka bertindak di dalam hidup mereka ke depan sesuai dengan apa yang mereka percayai. Sekali lagi saudara-saudaraku, area mana dalam kehidupan kita yang membutuhkan kehidupan yang baru? Apakah transformasi dalam relasi yang selama ini tidak baik, relasi dengan siapa saja? Apakah ini soal keputusan untuk berhenti dari kebiasaan buruk tertentu yang masih bercokol dalam kehidupan kita dan memulai dengan cara yang berbeda? Atau mungkin kita punya mimpi-mimpi yang belum terwujud? Atau mungkin ada panggilan-panggilan untuk kita aktif dalam kegiatan sosial maupun aktif dalam pelayanan di gereja dan seterusnya. Saudara renungkan itu. Pada saatnya saudara buat resolusi mungkin nanti malam pada hari raya kebangkitan ini. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu bisa memberdayakan kita, empowering us, sehingga hidup kita ke depan tidak berjalan di tempat atau bahkan mundur dalam segala hal. Tetapi hidup kita akan maju dan meningkat terus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pelayanan kita juga semakin meningkat sehingga akhirnya hidup kita ditransformasi oleh kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah sebuah kebenaran, the truth, yang akan mentransformasi hidup kita. Sehingga saudara-saudaraku, hari kebangkitan, hari ini adalah hari yang tepat untuk kita membuat resolusi iman dan membawanya kepada Allah di dalam doa. Saudara-saudaraku, masa Paskah masih akan berlangsung. Jadi tidak hanya berhenti hari ini. 3 atau 4 minggu ke depan kita akan terus memperingati kebangkitan Kristus. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk merenungkan salib-salib yang ada dalam hidup kita. Kita, itu sebabnya kita disebut, kita adalah umat kebangkitan. Lalu apa implikasinya dalam hidup kita? Roma 3 ayat 5 yang dikatakan, yang sudah kita baca tadi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagai orang percaya, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Dia tidak keluar masuk ya seperti roh lain, tetapi dia ada di dalam kita. Masalahnya, mau nggak kita membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita? Mau nggak kita membiarkan Roh Kudus memberdayakan, empowering kita? Saudara-saudaraku, mungkin ayat ini kayaknya nggak relevan dengan Paskah, tapi sesungguhnya ada hubungannya dan erat hubungannya dengan umat kebangkitan. Rasul Paulus kan menulis ini kepada jemaat di Roma. Dia katakan kita bermegah, artinya kita bersuka cita dalam penderitaan. Karena kita tahu penderitaan itu menimbulkan ketekunan dan seterusnya. Saudara-saudaraku, bersuka cita pastilah bukan perasaan yang pertama kali kita rasakan ketika kita mengalami penderitaan. Karena apa saja?
Kalau begitu bagaimana Paulus bisa berkata bahwa kita harus bersuka cita dalam penderitaan? Saudara-saudaraku, di dalam bahasa asli dari Alkitab, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Bahasa Yunaninya adalah hupomone. Hupomone itu berarti lebih dari sekedar ketekunan, lebih dari sekedar bertahan, tetapi seperti apa yang saya bacakan tadi dari terjemahan baru, penderitaan itu menghasilkan ketabahan. Hupomone adalah sebuah semangat dan sebuah kepercayaan bahwa kita dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah semangat bukan yang pasif, tetapi semangat yang aktif di dalam mengatasi pilihan-pilihan hidup dan segala kesulitannya. Hupomone adalah pengharapan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini hanya bersifat sementara. Dan Allah bisa menggunakannya untuk kemuliaannya dalam hidup kita dan juga untuk kemajuan hidup kita. Penderitaan menghasilkan sikap hupomone atau ketabahan. Ketabahan menghasilkan karakter yang disebut dengan tahan uji. Karakter yang tahan uji itu membawa pengharapan. Saudara-saudaraku, kalau kita menghadapi penderitaan saat ini, tentang sakit penyakit apa saja, tentang krisis finansial, tentang relasi, itu adalah sesuatu yang memang Tuhan izinkan, bahkan akan Tuhan pakai untuk kemuliaannya dan untuk kemajuan kita. Paling tidak kita menjadi orang yang mempunyai karakter tahan uji, saudara-saudaraku. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan gini, ini dia menceritakan tentang dirinya. Dia bilang apa? Dalam segala hal kami ini ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami ini dihempaskan, namun tidak binasa. Karena kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh ini, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah sikap hupomone, ketabahan dari Paulus yang diberitakan kepada kita. Umat kebangkitan tidak akan dihancurkan apapun yang terjadi. Tidak akan putus asa dan tidak akan dibinasakan. Kita sebagai umat kebangkitan melihat hal yang buruk, tetapi juga kita bisa melihat hal yang baik dalam hal yang buruk itu. Kita mengalami kegelapan dalam hidup, tetapi kita juga mengalami ketika kita berbaring di dalam terangnya. Kita bersedih karena kehilangan, tetapi kita juga menemukan penghiburan dan kekuatan melampaui pikiran kita. Kita sering kali merasa khawatir akan apa yang ada yang kita lihat di depan kita. Tetapi kita juga punya iman dan pengharapan akan apa yang tidak kita lihat. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita sebagai umat kebangkitan mengalami hal yang terburuk, maka seharusnya kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan kita bahwa yang terbaik masih akan datang. The best yet is to come. Dan Allah itu adalah Allah yang baik sepanjang waktu. Dan sepanjang waktu Allah itu baik. God is good all the time. And all the time God is good. Saudara-saudaraku, sebagai ilustrasi, Beethoven seorang komponis besar, ketika di dalam hidupnya satu saat dia diancam menjadi tuli, akan menjadi tuli, dia berkata, kalau begitu saya akan menerima kehidupan ini dengan mulut saya, dengan kerongkongan saya. Itu adalah ketabahan. Itu adalah hupomone. Ada seorang wanita yang mengalami masa-masa sulit, lalu temannya berkata, kamu tahu kan bahwa kesedihan itu mewarnai kehidupan kita. Lalu wanita itu menjawab, iya, betul. Tapi saya memutuskan untuk memilih warnanya, warna apa. Itu juga adalah sebuah sikap ketabahan. Itulah iman orang-orang kebangkitan. The people of resurrection.
Kita percaya bahwa kesulitan justru akan membuat kita lebih kuat. Kita percaya bahwa penderita akan menghasilkan sikap yang tabah dan akhirnya menghasilkan karakter yang tahan uji. Itu adalah karena kuasa kebangkitan Kristus. Kalau begitu, sebagai umat kebangkitan yang mengalami kuasa kebangkitan, bagaimana saat ini saudara dan saya mengatasi penderitaan? Saudara-saudaraku, saya mau menjabarkannya dengan apa yang disebut oleh seorang yang luar biasa yang namanya Helen Keller. Helen Keller adalah seorang yang berhasil dalam hidupnya, seorang penulis, seorang aktivis politik, dan dosen yang buta sejak umur 7 tahun. Dan dia memiliki satu definisi yang terbaik tentang hupomone, ketabahan. Dia katakan, meski dunia ini penuh dengan penderitaan, namun di dunia ini juga penuh dengan orang-orang yang mampu mengatasinya. Dan ia menunjuk kepada beberapa tokoh yang dia ketahui saat itu. Tokoh-tokoh besar dunia yang mempunyai banyak kelemahan, yang mempunyai musibah bahkan cacat dalam hidupnya. Dan Helen Keller berkata di dalam salah satu bukunya, dikatakan begini, kuburlah dia dalam badai salju di Valley Forge dan Anda akan mendapat seorang George Washington. Itu adalah presiden Amerika yang ternyata pernah terkubur di dalam salju. Lalu dia katakan tentang seseorang, besarkan dia dalam kemiskinan yang hina, Anda akan memiliki seorang Abraham Lincoln. Lalu dia juga berkata tentang seseorang, bikin dia buta karena kecelakaan yang hebat yang pernah dia alami. Dan bilang padanya, tinggallah saja di rumah, terima kenyataan ini, bahwa engkau bergantung selama hidupmu pada orang lain. Dan lihatlah bagaimana seseorang yang bernama Maurice Frank mempunyai organisasi yang disebut The Seeing Eye, yang melatih anjing-anjing menjadi penuntun para tunanetra. Lalu juga dia berkata tentang seseorang, dia katakan pukul dia hingga dia lumpuh pada waktu kanak-kanak. Dan dia menjadi seorang Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat. Lalu dia juga mengatakan tentang seseorang, dia bilang bakar dia dengan sangat mengerikan dalam sebuah kecelakaan kebakaran di sekolah ketika dia masih kecil. Sehingga akhirnya para dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa jalan lagi. Dan Anda akan mendapatkan seorang yang bernama Glenn Cunningham, seorang yang memecahkan rekor dunia untuk berlari sejauh 1 kilometer pada tahun 1934. Atau nama terkenal yang lain yang juga dirujuk oleh Helen Keller adalah, sebut saja orang ini adalah orang yang lamban belajar, terbelakang, malas, dan tidak bisa dididik. Maka saudara akan melihat seseorang yang bernama Albert Einstein. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, dia mengatakan, biarkan perawatan medis yang tidak tepat membuat matanya buta pada usia 6 tahun. Dan Anda akan menemukan seorang musisi yang luar biasa yang namanya Fanny Jane Crosby, yang menulis lebih dari 8.000 himne, lagu pujian dan lagu. Dan lagu yang terkenal, dia mengatakan di dalam lagunya, Fanny J. Crosby, inilah kisah saya, inilah lagu saya. This is my story, this is my song. Dan lagu itu diberi judul Blessed Assurance. Dan ada banyak kisah yang sama yang mirip di dalam Alkitab. Bahwa ketika mereka menderita, maka kasih karunia Tuhan nyata. Ketika Rasul Paulus merasakan bahwa hidupnya menderita, karena ada duri dalam daging, Rasul Paulus berkata, aku minta kepada Allah, tapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami kehidupan yang sama seperti orang-orang yang saya sebut tadi. Dan juga ada banyak kisah seperti di kehidupan rumah-rumah yang hancur karena bencana terjadi di dunia, bahkan di Indonesia.
Kita ingat pada tahun 2019 di Palu ada likuifasi, di mana tanah itu salah satu pendeta Gereja Rasul Indonesia kehilangan bapaknya dan saudara perempuannya dan suaminya, dan tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Kenapa? Karena ada likuifasi itu ya. Tanahnya itu kayak masuk blender dan mereka masuk ke dalamnya. Bahkan belum lama ada gempa bumi di Tapanuli pada tahun yang lalu. Dan banyak kisah-kisah seperti itu di lingkungan gereja kita. Saya percaya di antara kita banyak saudara-saudaraku yang menang mengatasi kesulitan. Dan semuanya itu sama seperti Yesus yang menang atas maut. Karena kita ini adalah umat kebangkitan, karena kita menerima kuasa kebangkitan. Umat kebangkitan adalah umat yang belajar untuk menggunakan kekecewaan sebagai sarana untuk belajar bersabar. Belajar untuk menggunakan kesuksesan sebagai pelajaran untuk mengucapkan syukur. Menggunakan ketidakpastian sebagai pelajaran untuk ketekunan. Dan menjadikan bahaya yang terjadi di dalam hidupnya sebagai pembelajaran untuk berani, courage. Dan menggunakan pujian yang diberikan orang lain sebagai bahan untuk merendahkan diri. Dan menggunakan rasa tidak berterima kasih dari orang-orang lain untuk diri kita sendiri mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Menggunakan penolakan yang diterima sebagai sumber kekuatan untuk bangkit. Dan menggunakan sebagai pelajaran hidup semua penderitaan yang dia alami sebagai pelajaran untuk ketabahan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kasih Tuhan dicurahkan dalam diri saudara, semuanya menjadi sesuatu yang berarti. Dan dapat dipakai Tuhan untuk kebaikan kita dan juga untuk kemuliaan Dia di dalam hidup kita. Karena kita memiliki pengharapan, karena kita ini adalah umat kebangkitan. Anda dan saya dan setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang genuine adalah umat kebangkitan. Sejak malaikat berkata dia tidak ada di sini, tetapi dia telah bangkit. Maka sejak saat itu ke dalam diri kita sudah ditanamkan DNA rohani, tertanam dalam diri kita, yaitu DNA sebagai umat kebangkitan. Ketika pengikut Kristus di dalam Kisah Para Rasul pertama kali disebut di Antiokhia sebagai orang Kristen, maka sejak saat itu setiap orang Kristen adalah menjadi seorang pemeran di dalam sebuah pertunjukan drama kehidupan yang suci, yang dimana setiap pemeran harus mempertontonkan kuasa kebangkitan Kristus bagi dunia. Pengalaman hidup kita memang gak berbeda dengan orang-orang dunia yang lain. Mereka bersuka cita, kita juga bersuka cita. Mereka sedih, kita juga ada sedih dalam hidup kita. Namun yang membedakannya sebagai orang Kristen adalah kita ini adalah umat kebangkitan karena kita menerima kuasa kebangkitan. Inilah iman dan kepercayaan kita. Ketabahan, hupomone, dan pengharapan kita. Sehingga di dalam setiap keadaan kita bisa bernyanyi seperti Fanny Crosby. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long, because we are the people of resurrection. Inilah kisahku, inilah laguku, memuji Juru Selamat sepanjang hari. Karena kita adalah umat kebangkitan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Renungkan bahwa peringatan hari kebangkitan bukan hanya sekedar peringatan fakta sejarah, tetapi di dalamnya ada kuasa kebangkitan yang siap mentransformasi hidup kita. Saya undang para musik.
Dan pada saatnya kita bisa bernyanyi. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. Lagi. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Say, this is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. Mari bangkit berdiri nyanyikan. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, Memuji Yesus memuji selamanya. Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami terima. Mungkin kami sadar atau sering kali kami tidak sadar bahwa di dalam kebangkitan Tuhan ada kuasa kebangkitan yang dapat mengubah hidup kami. Oleh karenanya kami mau berserah kepadamu ya Bapa. Kami mau membuat resolusi dalam kehidupan kami, sehingga oleh kuasa kebangkitan hidup kami boleh ditransformasi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Efesus 5 ayat 20 menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan melalui kantong kolektor yang akan diedarkan, tersedia amplop di kantong kursi atau melalui QR code, atau bisa juga transfer melalui rekening gereja. Dan di belakang juga ada 2 kotak, yaitu kotak pemeliharaan rumah Bapa dan kotak perpuluhan. Selamat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou change not thy compassions, they fail not. As thou hast been, no God ever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy
Setiamu Tuhan, Setiamu Tuhanku, tiada batara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi kekal. Setiamu Tuhan, Setiamu Tuhanku, haru hati. mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas tenang. Sehingga aku pun puas tenang. Sehingga aku pun puas tenang. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan yang maha baik, kami bawa persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengumuman bagi jemaat pada pagi hari ini, ibadah minggu depan tanggal 16 April 2023 jam 10 pagi di tempat ini, pelayan firman Bapak Pendeta Bobi Patiruhu dengan tema Ingatlah akan Allah. Masih mengenai renovasi gedung gereja kita, kami terus memohon doa dan juga dukungan dari jemaat sekalian, karena kami masih terus melakukan proses penambahan dan penyempurnaan untuk gedung gereja kita ini. Oleh karenanya jika ada jemaat yang tergerak atau bersedia mendukung dalam bentuk apapun, termasuk juga dana, silakan menghubungi majelis dan pengurus gereja. Doa malam setiap hari Jumat jam 19.30 melalui Zoom, dan kami menjadwalkan 1 kali dalam sebulan akan dilakukan di tempat ini. Informasi selengkapnya akan kami umumkan melalui nomor hotline gereja, dan kami mohon dukungan juga kehadiran jemaat bersama-sama kita menaikkan doa di tempat ini. Jemaat yang membutuhkan pelayanan untuk konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, juga dukungan doa, mohon menghubungi majelis gereja ataupun nomor hotline yang tertera di layar. Demikian pengumuman pada hari ini.
Kami mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Renaldo yang sudah menyampaikan firman. Begitu juga dengan semua petugas penata layanan yang telah bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat juga yang telah hadir, kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami menantikan kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Pendeta untuk menutup dengan doa syafaat dan berkat. Saudara-saudaraku, pada hari kebangkitan ini saya ingin mengajak saudara-saudara bersama-sama saya aktif di dalam doa syafaat. Jadi saudara boleh dari tempat saudara turut berdoa dengan mengeluarkan suara berseru kepada Tuhan. Dan saya akan menyebutkan pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita keluarkan, kita angkat suara kita. Yang pertama, mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, terutama di dalam hal politik, keamanan, dan juga kita doakan presiden kita. Mari kita berdoa, kita angkat suara kita bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Dan Tuhan pimpin Bapak Jokowi bersama dengan seluruh aparat pemerintahan di dalam mengendalikan bangsa kami, terutama dalam situasi politik saat ini yang mulai memanas. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Berilah hikmat bagi aparat keamanan, hukum, semuanya, supaya mereka boleh mengendalikan situasi. Dan biarlah perbedaan yang mungkin terjadi tidak meruncing sebagai sebuah gontok-gontokan, tetapi boleh ada damai sejahtera dan menghargai pendirian dan pendapatan orang lain. Dalam nama Yesus kami menyerahkan bangsa kami. Saat ini mari kita angkat suara kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Rasul Indonesia. Saya dan juga Pendeta Yosua dan Pendeta Horas dan juga seluruh majelis, bahkan seluruh jemaat, supaya gereja ini boleh terus dipakai Tuhan sebagai umat kebangkitan yang bersaksi akan kabar kebangkitan itu bagi orang lain. Mari kita doakan Gereja Rasul Indonesia berkat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan taruh visi yang daripadamu saja di dalam hati hamba dan juga hati para pendeta dan juga majelis untuk mengurus ini ya Tuhan. Berikan kesatuan hati ya Bapa. Berikan hati hamba di dalam melayani gereja ini. Berkati juga semua jemaat Tuhan supaya mereka juga mau bersaksi akan kasih Kristus dan membawa jiwa ke dalam gerejamu ini. Dan segala kebutuhan yang kami butuhkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tersedia, karena Engkau adalah Allah yang maha memiliki segalanya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Berikutnya mari kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Saudara Agnes, Yohanes, Pak Lito, dan Ivan. Agnes, Yohanes, Lito, dan Ivan, supaya pada waktu Tuhan mereka Tuhan berikan pekerjaan. Atau mungkin ada saudara ingat yang saat ini saudara, orang-orang rekan saudara yang membutuhkan pekerjaan, bawa nama mereka dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudari Agnes, saudara Yohanes, dan Pak Lito serta Pak Ivan ya Tuhan, yang saat ini masih menantikan pekerjaan ya Bapak. Oh Tuhan, kami mohon berilah pekerjaan yang pas buat mereka, pas sesuai dengan waktu Tuhan. Dan sementara ini ajar mereka untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi mereka untuk memberikan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Dalam nama Yesus kami memohon. Lalu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang saudara ingat siapa saja. Saudara juga boleh berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit, Ibu Novi, Adi Hazel, Pak Iwan Hasan, Pak Deden Manurung, Ibu Yuni, Ibu Barbara Thyssen, Ibu Linda, Ibu Sonya, Ibu Tina Nasution, dan semuanya yang saudara ingat yang membutuhkan pemulihan dan penyembuhan dari Tuhan, bawakan mereka dalam doa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam pemulihan kesehatan, ataupun mereka mungkin masih sakit ya Bapak. Kiranya tangan kasih Tuhan yang memberkati tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bapak, karena Engkau adalah pencipta mereka. Engkau tahu organ-organ yang di dalam tubuh mereka, jamah mereka Bapak.
Beri kekuatan iman ya Bapak, dan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Kami mau menatang kepada Tuhan saudara-saudaraku yang memerlukan pemulihan kesehatan, Ibu Novi, Ade Hazel, Pak Iwan Hasan, Pak Deden Manurung, Ibu Yuni, Ibu Barbara, Ibu Linda, Ibu Sonya, Ibu Tina, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu yang menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tadi adik kita Ocha dan Fani, kemudian yang berulang tahun dalam minggu-minggu kemarin, Pak Ongki, Ibu Lavina, Ibu Monica. Mari kita berdoa untuk, ataupun ada yang berulang tahun yang saudara ingat, doakan mereka. Bapa dalam surga, kami mau menatang untuk saudara-saudara kami yang baru saja merayakan kebaikan Tuhan di hari ulang tahun mereka. Pak Ongki, Ibu Lavina, Ibu Monica, adik Ocha dan adik Fani. Tuhan, kami mau menatang kehidupan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi doa dan keinginan mereka, biarlah Tuhan yang mendengarnya, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi, karena rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada saat ini. Inilah syafaat kami, terimalah ya Tuhan, sempurnakanlah ya Roh Kudus yang kami naikkan kepada Allah Bapa, hanya di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mendengar pengutusan dari Tuhan. Saudaraku, terimalah kabar baik itu. Beritakanlah kabar baik itu. Hidupilah kabar baik itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan dari berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan tersenyum dan menghadapkan wajahnya senantiasa kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati memberkati engkau, dan dengan kuasa Roh Kudus membangkitkan engkau bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Doksologi. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan.